Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kiwong AGP, dan saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengklik dan mau menonton video ini. Saya berharap dan saya doakan semoga Anda dan keluarga sehat selalu dan sukses selalu ya, amin. Oke teman-teman, dalam video problem catur 3 langkah mat ini seperti ini ya posisinya ya. Coba teman-teman lihat dulu untuk buah putih dan buah hitam ya. Nah di sini terlihat ya teman-teman, di buah putih ada raja yang berada di B1, kemudian peluncur yang berada di B3, lalu benteng berada di E7, dan kemudian benteng putih yang satunya berada di F2 ya. Sementara untuk putih adalah raja berada di pojok ya, berada di pojok H8, kemudian menterinya berada di B8, lalu dia mempunyai pion hitam ya, satu ya, yang berada di B4. Oke teman-teman, seperti itu ya posisi problem catur 3 langkah mat ya. Nah silakan teman-teman pikirkan sejenak ya, analisa sejenak, lalu kemudian kalian tebak atau ya dikira apa namanya, dikira-kira apa gitu kunci pertamanya apa dan bagaimana cara memecahkannya ya teman-teman. Dan tentunya nanti juga akan saya buka kuncinya dan solusinya seperti apa ya, dan disitu kita akan melihat cara memecahkan problem ini seperti apa, yang tentunya setiap problem ini adalah menarik ya di situ ya teman-teman. Nah perlu teman-teman ketahui kenapa saya senang dengan problem catur 3 langkah, karena selain langkahnya indah, serangannya tak terduga, langkahnya juga tidak seperti langkah biasa ya. Jadi langkahnya itu tidak disangka-sangka, tahu-tahu mematikan, dan langkahnya itu sangat efektif ya. Nah disinilah keindahan dan keunikan problem catur 3 langkah mat ya. Di sini kita bisa ngambil pelajarannya ya, dari langkah yang indah, langkah yang tak terduga dan tak disangka-sangka, lalu efektivitas langkahnya ya. Ini yang membuat saya senang ya. Jadi cara mematikannya, langkah-langkahnya itu indah ya, dan semuanya tidak disangka-sangka. Itu teman-teman, problem catur 3 langkah, 1 langkah atau 2 langkah itu, setiap problem catur itu baik problem atau masalah catur selalu ada hal-hal yang indah dalam menyerang, dalam melangkah untuk mematikan lawannya ya. Itu teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf tadi saya banyak bicara tentang problem catur, karena ya itulah ya, di problem catur itu ada keunikan dan keindahan dalam setiap penyerangan dengan langkah-langkahnya yang indah dan langkah-langkahnya yang tak terduga. Itulah alasannya kenapa saya tertarik dengan problem catur ya. Oke teman-teman pecinta catur, khususnya yang hobi problem catur 3 langkah mat, saatnya sekarang saya akan memperlihatkan kunci dari problem ini serta bagaimana solusinya. Mari kita lihat sama-sama dan mari kita samakan dengan perkiraan teman-teman atau tebakan teman-teman ya. Coba lihat ini. Ini dia teman-teman kunci dan solusinya. Nah teman-teman, jadi di problem catur ini kuncinya adalah benteng ya, yang dari F2 langsung bergeser ke A2. Tujuannya adalah 2, yaitu A8 dan H2. Kalau menteri hitam menghalangi ke A7, maka benteng akan balik lagi dan skak ke H2. Dan tentunya di sini adalah skakmat dengan 2 langkah ya. Jadi kalau menteri hitam menghalangi ke A7, maka skakmatnya dengan 2 langkah. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke langkah pertama ya. Langkah pertama benteng dari F2 ke A2.
Nah teman-teman, kalau seandainya Menteri Hitam bergerak ya dari B8 ke D6 dengan tujuan untuk melakukan skak terhadap Raja Putih yang berada di B1, maka di sini benteng akan menuju ke sudut A8 untuk melakukan checkmate dalam 3 langkah ya. Di sini Menteri Hitam balik lagi ya dari D6 ke B8 untuk menghalangi benteng, tapi tetap ya. Dan di sini benteng A8 memakan Menteri Hitam yang berada di B8 itu teman-teman. Jadi checkmate-nya 3 langkah mat ya ke situ. Oke teman-teman, itu untuk alternatif ya yang lain ya. Sekarang kita kembali ke posisi semula di mana benteng F2 melakukan langkah pertama ke A2 ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya Menteri Hitam untuk menghalang-halangi benteng yang melakukan pergerakan dari F2 ke A2? Sekarang kita lihat teman-teman, Menteri Hitam bergerak ke F8 ya. Jadi tujuannya jelas, untuk menghalangi skak benteng dari H2 ya. Dan kita lihat, nah di sini Menteri Hitam langsung menghalangi ke H6, tapi tetap mati ya dalam 3 langkah karena dimakan oleh benteng H2 ke H6. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun dihalangin kemana juga tetap mati ya. Sekarang mari kita balik lagi ke posisi pertama, yaitu ya dimana langkah pertama benteng di A2. Nah sekarang Menteri bergeraknya ke G8. Kita coba lagi skak ke H2 dan dia menghalanginya ke H7, dan tetap di sini dimakan oleh benteng yang berada di H2 ke H7, dan akhirnya checkmate dalam 3 langkah. Oke teman-teman, saya rasa cukupkan sekian dulu untuk problem catur 3 langkah mat ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa mengambil pelajaran serta manfaatnya dari langkah-langkah indah di problem ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga problem-problem ini menginspirasi ya. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.